Saya nggak akan ngomong bangsa, Indonesia ini gede pol, besarnya luar biasa. Singapura kan kecil ya. Singapura kecil. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita ini berjuang mau membuat dari Sabang sampai Merauke, wapik kabeh iki ya butuh waktu, bertahap. Karena wilayahnya sangat luas. Saya mau ngajak mikir yang gampang saja. Satu rumah. Nah kalau mikirnya satu rumah gampang tak susah? Kalau kamu mikir sak negara mumet. Tapi kalau mikir satu rumah, kalau setiap orang mikir satu rumah, lama-lama jadi apa? Satu negara. Tapi berpikirnya gimana caranya satu rumah ini enggak kena azab. Satu rumah ini enggak kena bencana. Satu rumah ini enggak kena siksa. Satu rumah ini dapat rahmat yang besar. Caranya bagaimana? Nah ini sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya ini yang mungkin kurang kita renungkan. Allah Ta'ala mewahyukan, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir. Ayat ini ya. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka yang kafir di dunia ini. Di dunia ini Allah tidak akan menurunkan siksa kepada mereka yang kafir. Yang kafir yang mana? Yang tinggal di Mekah. Ini kan ayat asbabun nuzulnya ya. Kita bicara asbabun nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah. Ketika Rasulullah SAW masih ada di kota Mekah. Nabi disiksa, Nabi dihajar, Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihina oleh orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada satupun siksa yang turun dari Allah kepada orang-orang tersebut. Ini menarik ya. Mestinya kan langsung ya nyakitin Nabi loh. Makanya kadang-kadang kamu kan aku orang soleh, jangan sakiti aku loh. Kualat kue. Wah gaya nih, Masya Allah. Ini yang ditiru siapa ini? Aku orang baik loh, ahli masjid. Kamu jangan mencela mencaci maki aku loh. Oh nanti jelungup kamu, delosor gelundung matimu elek. Masya Allah. Sombong amat. Ngeri, yang ditiru siapa? Kok jangankan terhadap dirimu. Ini buat kita ya, kita belajar jadi orang yang baik. Ya, buat kita. Ini nasihat untuk diri kita sendiri. Ada Nabi Muhammad SAW di Mekah, Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi disakitin, Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Allah tidak menurunkan azab kepada warga Mekah. Kenapa? Allah mengatakan dan sekali-kali Allah tidak akan mengirimkan siksa. Allah tidak akan menyiksa mereka yang kafir di Mekah. Wa anta fihim. Sementara di tengah-tengah mereka ada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi keberadaan Nabi Muhammad SAW itu meredam amarah Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Seharusnya kan yang kafir yang menyakiti Nabi, yang ganggu, ini kan seharusnya dikasih azab. Hitung-hitungan matematika gitu loh. Jahat kok. Harusnya disiksa. Tapi kenapa nabinya sudah di Madinah, nabinya udah di Madinah, SAW, yang di Mekah, yang kafir, yang mengganggu Nabi, yang menyakiti Nabi, yang menyiksa Nabi, kenapa enggak disiksa-siksa juga? Nah, ini menarik. Maka turunlah ayat ini, lanjutannya. Jadi ayat ini bukan turun satu langsung semua gitu kan ya, bagian per bagian. Maka turun ayat lanjutannya ini,
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini kalau enggak pakai tafsir nanti salah itu baca terjemahannya, enggak ngikuti tafsir ya. Cuman modal bahasa Arab, ngeri ini. Kenapa? Humnya siapa di sini? Hum itu artinya mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau diterjemahkan letterlek gitu ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sementara mereka beristighfar. Seakan-akan ini merekanya orang yang sama. Padahal ayat ini enggak begitu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah yang menyiksa Nabi Muhammad SAW, yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yang jahat pada Nabi Muhammad SAW, tidak akan diturunkan bala kepada mereka semua. Wahum, sementara mereka yang beriman di Mekah, sahabat-sahabat yang belum hijrah, yang masih ada di kota Mekah, yastaghfirun, rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah, ini jadi penting ini. Ternyata bukan hanya keberadaan Nabi Muhammad SAW yang meredam amarah Allah, ternyata keberadaan sahabat yang istighfar. Kalau Nabi istighfar enggak istighfar, amarahnya Allah teredam. Tapi kalau sahabatnya istighfar, maka istighfarnya sahabat ini membuat Allah meredam amarahnya. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mengalahkan amarahku. Ada yang istighfar di situ, yang lain selamat gara-gara yang istighfar. Yang menarik buat saya, yang lain itu bukan muslim yang maksiat, tetapi orang yang kafir dan benci Nabi Muhammad SAW. Oh. Kok domblong semua kenapa? Beda kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, jenengan merasakan sesuatu yang berbeda ya? Jadi berkat istighfarnya sahabat, satu kota Mekah itu aman. Berkat istighfarnya orang soleh, satu kota jadi aman. Berkat istighfarnya orang soleh, satu negara jadi aman. Aman itu artinya apa? Bukan enggak ada hal-hal seperti itu. Aman itu artinya Allah enggak nurunkan amarahnya, itu aman. Allah enggak nurunkan amarahnya. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini jadi solusi buat kita di akhir zaman. Karena kalau kita jujur-jujuran, kemaksiatan ini kan spol-polan ya. Lewat handphone itu cari yang enggak haram kan ya susah ya. Terus iklannya ya akeh sing haram. Betul kan ya? Ya maksudnya itu bukan iklannya tapi mau ngomong ya enggak enak juga gitu ya. Yang diiklankan halal. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah iklan itu kita melihat hal-hal yang haram. Nah, contohnya nak wedoke ayu kan mbok sawang ya haram toh ya. Betul. Belum lagi game-game yang ada. Perjudian lewat game. Wah, maksiat dalam genggaman saudara-saudara. Gak perlu keluar rumah, maksiat dalam genggaman. Belum lagi istri-istri durhaka sama suami. Ada enggak? Ada. Oh, suami durhaka sama istri juga ada kok. Rumah tangga zaman sekarang, caci maki, hina-hinaan itu ada atau enggak ada? Ada. Dulu juga ada, sama. Cuman sekarang ini gayanya beda lagi. Tampaknya tuh seperti merata gitu ya. Tampaknya seperti merata. Beda dengan eyang kakung zaman dulu. Kalau suaminya marah-marah, tunduk gitu ya. Terus minta maaf sama suaminya, dilorem-lorem hati suaminya. Kalau lagi marah verbal itu. Kata-kata yang kasar tadi itu, istri ini bisa ngelus suaminya. Kalau sekarang, Masya Allah, dicaci satu, balesnya, oh lo korban ini. Walaupun orang itu kalau dicaci dalam syariat boleh bales. Maksudnya kalau didolimi ya. Kalau didolimi nggak salah, kalau dionek-onek bales boleh. Bales sama ngonek-ngonek no itu. Syariatnya itu. Tapi
batasannya harus sama. Misal begini, kamu gila, itu gak apa-apa itu, podo jian. Tapi kamu gila, kamu juga gila. Wah, iki luwih akeh dosane. Kenapa? Ada tambahan kalimat juga. Maka dianjurkan kalau kamu dihina, ya sabaro kan begitu ya, itu anjuran. Kalau memang enggak mampu sabar, ya tempuh jalur yang benar. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Nah, akhwani rahimakumullah. Melihat kondisi yang seperti ini, maka kita harus sadar bahwasannya kita harus bisa membuat tempat di mana kita tinggal aman. Tempat di mana kita berada aman. Amarah Allah enggak turun, azab Allah enggak turun pada siapapun. Itulah jiwa muslim. Keren ya. Orang muslim kok ngene iki. Ya moga-moga aku selamat, dia ben mati. Gak ada. Karena muslim itu pengen saudaranya semua masuk surga. Gak ada cita-cita semoga dia masuk neraka, itu gak ada. Cita-citanya mudah-mudahan dapat hidayah, masuk surga. Kan begitu selalu cita-citanya. Nah, caranya gimana? Biar satu negara ini selamat. Gampang caranya, mikirnya nggak usah negara, mikirnya rumah, masing-masing mikir rumah masing-masing. Aku akan jadi orang yang ahli istighfar di rumahku, sehingga azab Allah nggak turun kepada penghuni rumahku. Nggak turun kepadaku, nggak turun pada pasangan hidupku, nggak turun pada anakku, nggak turun pada ART-ku ya. Namanya sekarang ART ya, asisten rumah tangga. Nanti kalau ngomong yang lain dimarahin lagi gitu kan ya. ART-ku nggak turun kepada yang menjadi driverku. Ojo ngomong sopir gak enak. Driver ngono apik ngono ya. Betul ya? Saya kalau ngomong saya sopir, tapi kalau sama orang lain dia driver kan gitu ya. Ngajeni namanya. Namanya menghormati. Kenapa? Karena aku rajin istighfar. Jadi istighfar di rumah tuh niatnya, ya Allah berkat istighfarku ini ya Rabb selamatkan seluruh yang tinggal di rumahku. Kan begitu awalnya. Terus dibesarkan lagi tetanggaku. Besarkan lagi sak desa. Besarkan lagi satu provinsi. Besarkan lagi se-Indonesia. Besarkan lagi sedunia. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika mendapat ilham ilahi, ya ilham ilahi itu terjadi, terbukti di dalam Al-Quran. Ada manusia-manusia yang diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ibunya Nabi Musa alaihi salam. Itu dapat ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada juga al-ulama warathatul anbiya, ulama-ulama yang dapat ilham. Di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu dapat ilham. Minta apapun satu permintaan dituruti sama Allah Ta'ala. Maka beliau minta satu hal sama Allah. Ya Allah, siapapun umat Islam yang hidup sezaman denganku dimanapun berada, jangan ada yang masuk neraka. Masya Allah, itu loh semangatnya muslim. Semangatnya itu menyelamatkan, membawa kedamaian, menenteramkan, mendatangkan rahmat. Itu semangatnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah caranya bagaimana? Istighfar. Lah yang jadi masalah, jangankan kok punya semangat seperti itu, ngistighfari awake dhewe gak kober. Jangankan kok mengistighfari satu rumah, mengistighfari diri sendiri gak punya semangat. Mengistighfari diri sendiri gak sempat. Mengistighfari diri sendiri gak pingin, gak ada rasa dosa kuakeh, ben selamat, aku mau istighfar yang banyak. Itu gak muncul ikhwani. Kenapa ini gak muncul? Karena setan paham. Oh, setan ki mudengan. Makanya suami kalau gak mudengan gak ngungkuli setannya. Setan itu mudengan kok. Mudah paham. Setan itu paham betul. Ini kalau sampai umat Nabi rajin istighfar, celaka kita ini kata setan. Celaka.
Semua usaha kita sia-sia. Mereka pasti diampuni Allah. Allah pasti enggak jadi marah sama mereka. Allah pasti akan turunkan rahmat. Maka solusinya apa? Jangan sampai mereka istighfar. Nah terus gimana biar enggak istighfar? Ya bisi ono wae. Percuma istighfar, percuma. Lambe to. Ora kanggu, kan begitu setan gitu. Percuma istighfar kok awakmu ki maksiat yo mlaku istighfar. Istighfarmu ki ora kanggu, istighfarmu enggak terpakai. Percuma istighfar, percuma istighfar, percuma istighfar. Makanya kalau kita suka ngomong gitu sama orang, percuma kamu istighfar, berarti kita anak buah. Saya ngomong untuk aku. Paham ya? Jangan pernah mengatakan percuma istighfar. Kita boleh mengatakan istighfarku perlu diistighfari meneh. Istighfaruna yahtad ilal istighfar. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu ahli istighfar. Enggak ngomong istighfarmu butuh diistighfari, enggak pernah duding orang lain. Wali-wali ini kira pernah, ora ono. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kesini terus, enggak gini. Itu ciri-ciri wali. Jadi yang suka begini, nah itu ya insya Allah jadi wali, insya Allah. Tapi belum kali. Karena masih sombong. Ya masih sombong. Rabi'ah Adawiyah yang al-istighfar itu ngucapnya istighfaruna yahtad ilal istighfar. Dulur, istighfarku masih butuh diistighfari lagi. Padahal ini ahli istighfar. Nah ini masalah buat kita semua. Makanya mumpung bulan Rajab ini ulama, indahnya ulama tuh begitu ya. Wis sing arep ngomong bid'ah ya sak karepe. Ya ulama itu membuat gerakan Rajab istighfar. Maka ada istighfar Rajab. Enggak ono istighfar Sya'ban. Ya, enggak ono istighfar Rabiul Awal, enggak ono. Yang ada istighfar Rajab. Kenapa? Karena udah deket Ramadan. Jangan sampai nanti masuk Ramadan, hatinya masih rusak, sehingga enggak bisa merasakan semua nikmat yang Allah siapkan untuk dirasakan di bulan suci Ramadan. Sehingga yang dirasakan cuman haus, lapar, haus, lapar, haus, lapar. Padahal tiap detik itu ada nikmat yang luar biasa. Makanya dari Rajab udah hatinya didandani dulu. Dibersihkan istighfar. Kemudian kalau tergerak satu dunia ini istighfarnya bukan cuma khotib Jumat. Alhamdulillah kan khotib Jumat diwajibkan istighfar ya. Lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Sepekan sekali setiap Jumat. Rukun. Kalau sunnahnya kan habis salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiga kali. Tapi kalau khotib Jumat kan harus. Gak sah khutbahnya kalau dia gak istighfar untuk mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Makanya ikhwani rahimakumullah ini menunjukkan pentingnya istighfar untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah ini saya pengen antum merenung semua. Kalau selama ini kok kerjaan gak beres, rumah rasanya itu panas, di rumah gak bisa jenak, pengennya loncat, pengennya keluar, delok bojo, karo delok pitik kok enak delok pitik. Naudzubillah min dzalik, kan ada toh ya. Maksudnya gini loh, suami-suami jangan tersinggung ya. Ada istri-istri entah di alam mana wallahu alam. Insyaallah kalau di alam nyata enggak ada. Mungkin alam metaverse mungkin. Mungkin. Mudah-mudahan di metaverse juga enggak ada. Itu lihat suami atau suami lihat istri, itu lihat hewan peliharaannya itu maksud saya. Delok pitik mau ngono lho. Jadi kalau dia ahli kutilang, dia pelihara kutilang atau apa namanya? Derkuku ya. Atau kutut, suara kutut bagaimana? Aku gak mudeng suara nih. Nggak iso nirokno. Tekuk-tekuk, orang nggak iso ya. Susah. Dikudang kan ya. Siul-siul disiul sama dia. Disemprot-semprot. Nyawangnya dengan seneng bakal dikasih nama. Dipanggil-panggil. Lah bojone gak tahu di ngono-ngono. Wonge yo hadir. Entah di mana. Insyaallah gak di sini, gak di sana ya. Kenapa ini kok melihat pasangan hidup gak bisa jenak? Melihat pasangan hidup jadinya gak enak. Melihat anak menyebalkan. Melihat yang di sekitarnya membuat hatinya resah. Kenapa seperti itu? Something wrong. Ada yang salah. Ada yang salah. Pergi ke hotel yang namanya motel. Berarti kan hotel bintang 1, bintang 2 gitu loh.
kamarnya dengan kamar di rumahnya jauh lebih indah kamar di rumahnya. Tapi kamar di rumahnya gak nyaman. Hotel yang kelasnya buat dia paling jelek, itu nyamannya luar biasa. Kenapa? Yang menemani beda saudara-saudara. Gulingnya itu loh beda, cok mikir aneh-aneh. Ini ada apa gitu? Ada apa? Masakan istrinya yang enak, lain kalau masakannya enggak enak ya. Masakan istrinya yang enak, rasanya pahit. Masakannya tonggo yang biasa-biasa saja. Waduh dik, masakanmu Masya Allah, enak pol. Bojoku gak iso masak kayak ngono ya. Anaknya orang lain, lucunya, Masya Allah, lucunya. Anak orang lain, anaknya sendiri, bocah kok kayak gini. Maaf, ini kita introspeksi diri ya. Ini namanya belak-belakan, jujuran. Kenapa terjadi seperti ini? Berarti alat kita ini rusak gitu, rusak. Parah nih rusaknya. Hati kita bobrok gitu. Maka urgent, darurat, dandani. Setelah saya telusuri, kalau nanya ke jamaah gitu. Nanya ya, ini termasuk lagi nanya nih sama kawan-kawan. Kamu tuh kalau habis sholat istighfar diajak imam 3 kali itu semangat atau sama setengah ngelamun tuh? Oh saya ini kan sering jadi imam, pengalaman saya teriak, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamaahnya, astagfirullah. Kenapa suara nih? Aku ki makmuman baik mayit oh ya. Kok koyo gak butuh ampunan. Seperti nggak butuh ampunan. Kalau nggak diajak imam, habis salam tuh kamu merasa butuh diampuni enggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kanjeng Nabi SAW yang nggak mungkin punya salah, Sholat itu pasti ketemu Allah Ta'ala, bersalam iji istighfar, lawakmu sholat ngadep film. Allahu Akbar, selantek ke sinetron ini. Ayah, barusan download, wah ayo sholatnya yang cepet, terus tonton filmnya, Masya Allah. Sholat ngadep film, rampung mencolot, istighfar gak gelem. Istighfar gak mau. Setelah saya teliti kita ini, di diri kita sendiri miskin istighfar. Melarat istighfar, ngeri. Lu yang ngeri tuh ya. Nak melarat duit ki gak patek ngeri. Gak punya uang tuh gak jadi masalah. Walaupun itu masalah. Ya itu masalah tapi jangan jadi masalah. Tapi kalau enggak punya istighfar, Rasul yang mengatakan, beruntung itu orang yang nanti di akhirat dia menemukan dalam kitab catatannya istighfaran katsira. Banyak istighfar, beruntung. Berarti kalau menemukan catatannya titik, kalau dibalik jadinya apa? Lawannya beruntung. Rugi. Rugi kalau istighfarnya dikit.